menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH MH, menyatakan terdakwa Putri Chandrawati menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana mati. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Satu, menyatakan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Menetapkan tanggapan. Usai majelis hakim membacakan putusannya, seketika ruang sidang riuh seraya menyambut putusan majelis hakim tersebut. Mendengar putusan majelis hakim, Richard Eliezer menangis. Terlihat ekspresi wajah lega dari Richard. Richard Eliezer terbukti bersalah dalam pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Namun dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai Richard Eliezer sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator, sehingga hukuman bisa lebih ringan dari tuntutan JPU. Sebelumnya Richard Eliezer dituntut 12 tahun penjara oleh JPU karena dianggap telah bekerja sama dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Dalam kasus ini Richard Eliezer menjadi terdakwa bersama Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati, serta rekan sesama ajudan Ricky Rizal. Penetapan tersangka terhadap Richard Eliezer dibuat setelah adanya argumentasi baku tembak antara Brigadir Yosua dan Richard Eliezer yang terjadi di rumah dinas Ferdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3. Namun, dalam perjalanan kasusnya Richard Eliezer mengajukan sebagai justice collaborator untuk mengungkap kasus seterang-terangnya. Richard Eliezer dan terdakwa lain menjalani tes kebohongan. Hasil dari tes tersebut, Richard terbukti jujur. Meski demikian, JPU tetap menuntut Richard dengan 12 tahun penjara. Karena jaksa meyakini Eliezer melakukan tindak pidana secara bersama-sama merampas nyawa Brigadir Yosua. Setelah menjalani sidang duplik, perjalanan Richard Eliezer dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua menemui titik terang seterang kesaksian Richard dalam mengungkap kasus ini. Richard divonis majelis hakim dengan vonis ringan yakni 1 tahun 6 bulan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, orang tua barada Richard Eliezer mengucap rasa syukur pasca putusan vonis lebih rendah yang dijatuhkan majelis hakim kepada anaknya. Peluk haru dirasakan keluarga Richard Eliezer saat majelis hakim menjatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan bagi Richard Eliezer, vonis yang jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum. Sang ibunda Rineke Alma Pudihang yang menyaksikan sidang dari layar kaca mengungkapkan bila dirinya memang sengaja tak hadir lantaran tidak diperbolehkan oleh Richard. Pasca putusan ini, Rineke pun juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak termasuk masyarakat yang memberikan dukungan. Berterima kasih kepada Tuhan yang pertama karena kita tahu semua itu digerakkan oleh Tuhan. Mereka melihat kejujuran atau semua yang sudah Richard lakukan selama persidangan, sebenarnya dari penyelidikan sampai persidangan dari awal sampai tuntutan itu mendekati tuntutan, Richard tetap kooperatif, tidak merubah keterangan, jujur, dan semua yang dilakukan kami tahu itu memang. Sementara itu, pemirsa, keluarga Yosua menerima vonis Eliezer dengan lapang dada. Mereka percaya dengan putusan majelis hakim. Keluarga almarhum Brigadir Yosua percayakan keputusan di tangan hakim. Menurut keluarga, Eliezer dipakai Tuhan sebagai orang yang bertaubat. Biarkan Yosua di surga meski dihujami peluru Eliezer.
keluarga menerima vonis hakim untuk Eliezer. Keluarga telah mempercayai hakim Majelis Mulia sebagai perpanjangan tangan Tuhan, dan vonis telah memberikan Richard Eliezer yaitu vonis 1 tahun 6 bulan. Biarlah almarhum Yosua melihat dari surganya Tuhan. Eliezer dipakai Tuhan menjadi anak benar-benar bertobat. Jangan hanya di saat terdesak. Ini perkataan seorang ibu kepada Eliezer dan yang mendukung kita semuanya. Eliezer, pakailah Tuhan yang menghakimi. Tuhan yang melihat. Allah dakwa almarhum Yosua yang tidak bisa saya peluk lagi. Biarlah dia bersama Tuhan di surga. Walaupun Eliezer menghujani anakku dengan peluru yang sangat panas, timahnya panas itu, saya menyerahkan dan percaya kepada hakim memberikan vonis kepada Eliezer. Kami keluarga menerima apa yang diberikan hakim pada saat persidangan ini. Amin. Sebelumnya pada persidangan pemeriksaan 12 saksi dari Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada November 2022 lalu, Barada Eliezer bersimpuh di depan kedua orang tua almarhum Joshua, Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak. Permintaan maaf Eliezer disambut dengan usapan kepala dari Samuel Huta Barat dan anggukan kepala Rosti Simanjuntak. Isak tangis Rosti pun pecah saat memberikan kesaksian. Tim Liputan iNews melaporkan. Simpatisan Eliezer berteriak gembira hingga menangis terharu saat vonis 1,5 tahun dijatuhkan hakim. Mereka memuji putusan hakim yang dinilai sudah memenuhi rasa keadilan bagi sang pengungkap kebenaran. Penggemar Eliezer di luar ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berdesakan sejak pagi bersorak-sorai dan berteriak gembira usai mendengar vonis 1 tahun 6 bulan yang dijatuhkan hakim kepada Eliezer atas kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Bahkan beberapa dari mereka menangis terharu saat mendengar vonis mantan ajudan Verdi Sambo, Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu lebih rendah dari tuntutan jaksa. Para fans Eliezer ini memuji putusan hakim yang dinilai sudah memenuhi rasa keadilan bagi Eliezer. Oh, senang sekali, senang banget hasil keputusan dari hakim, benar-benar memihak orang yang benar. Saya pas keputusan tadi, saya nangis keputusan tadi. Terima kasih ya kepada Pak Hakim yang sudah mengadil. Sangat bahagia tadi sampai nangis, tapi nangis seneng gitu, kasihan soalnya, ya kan? Pelurunya dari pidana yang dijatuhkan. Richard Eliezer menangis haru saat mendengar vonis yang dibacakan oleh Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso. Sama atau justice kolaborator. Sesaat setelah hakim menutup sidang, tim dari LPSK langsung mengamankan Baradae keluar dari ruang sidang. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Suasana ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang riuh akibat mendapat perhatian penuh masyarakat dan para pendukung Richard Eliezer membuat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK bergerak cepat melindungi terdakwa Eliezer usai majelis hakim membacakan vonis. Pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Vonis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan disambut sorak-sorai para pengunjung sidang Richard Eliezer. Para pendukung Barada Eliezer ini bahagia menyambut keputusan majelis hakim yang dibacakan Ketua Hakim Wahyu Iman Santoso. Intensitas ketegangan di ruang sidang bahkan semakin tinggi ketika hakim menutup persidangan. Keinginan para pengunjung merangsek masuk ke tengah ruang sidang membuat petugas LPSK harus menahan pagar kayu agar tidak roboh. Untuk melindungi Eliezer, petugas pun akhirnya langsung membawa saksi mahkota pergi meninggalkan ruang sidang.
Ruang sidang utama Umar Seno Aji tempat digelarnya persidangan Richard Eliezer hari Rabu lalu berubah heboh akibat besarnya animo dan antusiasme masyarakat yang datang langsung menyaksikan babak akhir persidangan kasus hukum yang menjerat Richard Eliezer yang digelar sejak 18 Oktober tahun lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 4 dari 5 terdakwa mendapat vonis lebih tinggi dari tuntutan jaksa atau disebut ultra petita. Ya, sedangkan Eliezer walau sebagai eksekutor tapi merupakan justice collaborator sehingga mendapat vonis yang jauh lebih ringan dari tuntutan. Ultra petita pertama terjadi terhadap Ferdy Sambo yang dituntut seumur hidup oleh jaksa namun divonis hukuman mati. Menurut hakim, Ferdy Sambo terbukti bersalah membunuh Yosua dan membuat sistem elektronik tidak berfungsi sebagaimana mestinya dalam kasus ini. Istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, juga ultra petita atau vonis melampaui tuntutan. Putri yang dituntut 8 tahun penjara divonis 12 tahun lebih berat, yaitu 20 tahun penjara. Tidak ada alasan pemaaf bagi Putri menurut majelis hakim. Sementara anak buah Sambo, Ricky Rizal, juga dijatuhi vonis melampaui tuntutan. Polisi yang berpangkat Bribka ini divonis 13 tahun penjara, padahal sebelumnya dituntut 8 tahun penjara. Walau tidak menjadi eksekutor, hakim menilai Ricky Rizal menghendaki sekaligus menunjukkan kesengajaan dengan maksud menghilangkan nyawa Yosua. Sementara asisten rumah tangga Ferdy Sambo, Kuat Ma'ruf, yang juga dituntut 8 tahun penjara divonis lebih tinggi dari Ricky Rizal, yaitu 15 tahun. Salah satu alasan hakim memvonis berat karena menilai Kuat tidak sopan selama persidangan. Hanya Richard Eliezer yang divonis jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa 12 tahun penjara. Eliezer divonis 1 tahun 6 bulan karena menurut hakim, Eliezer sebagai saksi pelaku yang bekerja sama, bersikap sopan dan belum pernah dihukum serta menyesali perbuatannya. Eliezer juga saat ini belum dipecat dari kepolisian karena belum disidang etik oleh Polri. Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso setelah memvonis Ferdy Sambo dengan hukuman mati dan Putri Chandrawati 20 tahun penjara. Majelis hakim memvonis ringan Richard Eliezer 1 tahun 6 bulan penjara. Keberanian majelis hakim menjatuhkan vonis mendapat banyak apresiasi meskipun ada juga yang menentang. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diketuai oleh Wahyu Iman Santoso beranggotakan Hakim Morgan Simanjuntak dan Hakim Alimin Ribut Sujono memvonis Ferdy Sambo dengan pidana mati dan vonis 20 tahun penjara untuk Putri Chandrawati. Terbaru, memvonis justice kolaborator Richard Eliezer dengan hukuman ringan 1 tahun 6 bulan penjara. Vonis hakim ini jauh berbeda dari tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut Sambo hukuman seumur hidup dan Putri Chandrawati 8 tahun penjara dan Richard Eliezer 12 tahun penjara. Keberanian Wahyu menjatuhkan vonis mendapat banyak apresiasi meskipun ada juga yang menentang. Ia ditunjuk sebagai ketua majelis sidang sejak 17 Oktober 2022. Wahyu Iman Santoso merupakan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dilantik 9 Maret 2022. Wahyu yang lahir pada 17 Februari 1976 diangkat jadi CPNS Maret 1999. Pria berpendidikan akhir S2 ini sebelumnya pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, Kediri, dan Batam. Ia juga pernah bertugas sebagai hakim di Pengadilan Negeri Karanganyar sebelum akhirnya dipromosikan sebagai Ketua Pengadilan Negeri Tarakan kelas 1B. Wahyu pernah menangani perkara gugatan pra-peradilan yang diajukan Bupati Mimika Eltinus Omaleng saat menjadi hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Morgan Simanjuntak merupakan salah satu hakim anggota dari 3 majelis hakim yang menangani kasus pembunuhan Yosua Huta Barat. Morgan lahir pada 22 September 1962, diangkat CPNS Desember 1992. Morgan pernah menolak pra-peradilan maki ke KPK
terkait kasus Joko Chandra, memvonis mati bandar narkotika M. Rizal, dan kasus pembunuhan mahasiswa. Selain Morgan Simanjuntak, Hakim Alimin Tribut Sujono menjadi salah satu hakim yang memvonis Verdi Sambo CS. Alimin lahir pada 29 November 1967, diangkat CPNS Desember 1992. Alimin pernah menangani kasus sengketa dana hibah Persiba Bantul, menolak gugatan perkawinan beda agama, juga pra-peradilan Maki kasus BLBI. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengapresiasi proses hukum para terdakwa pembunuhan Yosua. Menurut Mahfud, hakim telah mampu bersikap independen dan terhindar dari tekanan publik. Menko Polhukam mengaku hakim telah mampu bersikap independen dan terhindar dari tekanan publik dan pihak-pihak yang mempengaruhi kesimpulan hukum bagi para terdakwa. Ya, meski demikian, Mahfud MD juga menilai keputusan vonis hakim dapat dilanjutkan ke tahap banding. Putusannya menjadi sangat logis, tentu menurut saya berkemanusiaan, ngerti denyut-denyut kehidupan masyarakat, kemudian progresif juga. Sehingga saya melihat para hakim ini adalah hakim-hakim yang bagus di antara banyak hakim yang memang juga. Keluarga Yosua resmi laporkan uang 200 juta rupiah dan barang almarhum yang hilang ke Polres Jakarta Selatan. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya. Tetaplah bersama kami di iNews Siang.